Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman sebangsa Sengarit. Gimana kabarnya, dan kembali lagi di Lutfiaka Video. Di kesempatan pagi hari ini teman-teman, saya baru saja selesai memandikan sapi angus yang ada di depan saya ini yang bernama SG Rain. Dan sekarang lagi makan konsentrat dengan sistem kering seperti itu. Cukup lahap makannya teman-teman. Teman-teman bisa melihat. Dan di kesempatan pagi hari ini saya akan mengajak teman-teman untuk sedikit mereview SG Rain serta perbedaan ketika SG Rain ini masuk ke kandang saya, yaitu di tanggal 2 September dan sekarang sudah tanggal 30. Berarti sekitar hampir 1 bulan SG Rain di kandang saya. Memang secara sekilas atau kalau dilihat secara keseluruhan, menurut saya belum banyak perbedaan. Ada tapi tidak mencolok. Teman-teman bisa melihat ini dari sebelah kiri seperti ini. Nanti kita akan lihat juga dari bagian belakang kemudian samping kanan. Yang pertama dari sebelah kiri teman-teman. Memang bagian tulang rusuk ini masih kelihatan. Dan ini kondisi baru saja mulai makan, artinya belum kenyang teman-teman. Itu masih makan konsentrat, kemudian belum saya kasih pakan hijauan. Kebetulan untuk SG Rain sendiri dia makan sistem kering atau konsentratnya sistem kering, kemudian di sampingnya juga saya kasih air minum menggunakan ember. Untuk konsentratnya sendiri menggunakan Purfit, produk asli Temanggung yang lemu A atau kualitasnya yang bagus. Untuk satu hari sendiri habis sekitar 7-10 gayung. Kadang tidak habis, kadang habis, karena memang untuk SG Rain ini saya perbanyak di pakan hijauan. Kalau pakan hijauan dia sekitar berapa ya? Mungkin 1,5 ikat. Kalau tiap hari nyarinya 2 ikat, tapi kadang habis, kadang tidak. Jadi ketika tidak habis hanya nyari 1 ikat. Tapi rata-rata mungkin sekitar 1,5 ikat menurut saya. Dan untuk hijauannya sendiri ada rumput odot dan juga rumput lokal. Seperti ini teman-teman bisa melihat. Memang kalau dari samping dia masih kelihatan gantengnya. Seperti ini. Tidak terlalu kelihatan kalau sapi yang ada di depan saya ini kurus. Tapi kalau dari bokong teman-teman, dia masih tepos, belum berisi. Seperti ini. Ini bagian sebelah sini masih kelihatan. Kemudian yang samping sini juga. Untuk bokongnya. Ini kebetulan posisi kakinya belum pas. Dan ini masih kayak gimana ya, kendor gitu. Teman-teman bisa melihat. Mudah-mudahan nanti ketika saya pelihara, entah 1 bulan lagi, entah 2 bulan lagi, bagian bokong ini nanti jadi berisi. Amin. Dan bobotnya juga terus naik. Kebetulan untuk SG Rain ini belum saya timbang lagi. Insya Allah sekitar 1 minggu atau berapa nanti kita akan pantau juga perkembangan dan berat badan si SG Rain. Nanti kita akan timbang teman-teman berat badannya berapa. Jadi kelemahan dari SG Rain ini ada di bagian teracak. Mungkin karena faktor umur ya teman-teman. Jadi bagian teracak dia agak pecah-pecah. Tapi masih aman, jalannya juga masih normal menurut saya. Kalau ketika datang di kandang saya 1 hari atau 2 hari, dia jalannya mungkin karena faktor kelelahan atau bagaimana, jadi sedikit gimana ya, aras-arasan ibaratnya, kata orang Jawa mengatakan ingin melangkah, terutama di bagian kaki yang depan. Kalau sekarang sudah insya Allah sudah aman, sudah sehat menurut saya. Tapi memang di bagian teracak dia agak ya seperti itu, agak pecah-pecah, mungkin faktor umur tadi teman-teman. Kalau yang belakang ya seperti ini.
Mudah-mudahan nanti ketika dirawat terus kondisi teracaknya semakin membaik. Kemudian kayak mau muncul teracak baru di sebelah sini yang masih muda gitu. Belum tahu juga, tapi ini juga masih percobaan juga teman-teman. Merawat sapi yang sudah lumayan tua, apakah nanti bisa menjadi gemuk atau tidak. Tapi mudah-mudahan saja SG Rain ini perkembangannya bagus, kemudian juga selalu diberi kesehatan. Ini dari bagian sebelah kiri. Kita lihat dari bagian sebelah kanan. Karena memang untuk kondisinya ini lebih ganteng dilihat dari sebelah kiri. Kalau dari sebelah kanan seperti ini teman-teman. Mohon maaf kalau videonya kurang jelas. Jadi sengaja di bagian sebelah sini saya kasih aling-aling agar tidak terlalu panas. Kebetulan ini sekitar jam 7:30. Kalau 7:30 dia matahari masih masuk ke kandang. Nanti sekitar jam 9 atau lebih sudah iup atau sudah mataharinya sudah ke atas, jadi tidak masuk ke kandang lagi. Jadi ibarat pagi hari dia sambil kekaring gitu. Seperti ini dari bagian sebelah sini. Dan ini masih makan terus teman-teman. Tadi saya hanya kasih 7 gayung. Nanti kalau habis tinggal kita tambah. Seperti itu. Dan teman-teman jangan lupa untuk terus mengikuti video saya untuk mengetahui perkembangan dari sapi yang ada di depan saya ini. SG Rain umur 10 tahun. Mungkin untuk sapi dengan umur 10 tahun belum begitu tua menurut saya. Karena di referensi umur sapi sendiri ada di angka 18-20 tahun. Berarti baru jalan setengah dari keseluruhan umur sapi. Kalau ibarat manusia dia sampai umur 70 tahun, berarti baru sekitar umur 35. Dan menurut saya kayaknya masih bisa gemuk kalau manusia dengan umur 35 kemudian dikasih makan bagus atau makannya bagus, kemudian pikirannya tidak stres, insya Allah masih bisa gemuk. Meskipun tadinya kurus. Seperti itu teman-teman. Dan ini kalau dilihat dari atas dia lumayan kelihatan kurusnya. Teman-teman bisa melihat seperti itu. Ini dari bagian atas teman-teman. Dan ini pandangan saya. Mohon maaf nanti kalau salah dikoreksi. Misalkan saja SG Rain ini full, maksudnya gemuk gitu, dengan postur segini besarnya atau kondisi badannya sudah lumayan besar. Kalau full insya Allah bobotnya bisa sampai 1 ton menurut saya. Dan mudah nanti ketika saya pelihara di kandang ini bobotnya bisa sampai 1 ton. Amin. Ini dari bagian atas teman-teman. Masih makan, lumayan lahap makannya. Dari ke-6 sapi yang kemarin dibawa ke kandang saya, yang dari BPIB Singosari, menurut saya SG Rain ini yang paling bagus dari nafsu makan atau ketika dia makan, baik untuk pakan hijauan maupun pakan konsentrat. Dan ini dari bagian depan teman-teman, lumayan lebar. Kalau untuk lehernya dia juga masih berisi, tidak kurus-kurus amat, hanya saja di bagian belakang. Seperti ini. Ini dari wajahnya ini, ganteng sekali. Karena memang tadinya digunakan sebagai pejantan ya.
pastinya dari pihak sana, pihak BPIB memilih pejantan ya tidak asal-asalan. Memang dipilih sapi yang memiliki kualitas unggul. Kemudian ini ibaratnya sudah akhir tidak produktif, mungkin di bagian sperma atau bagaimana, saya juga kurang paham, dan akhirnya dilelang. Sebenarnya sekitar tanggal 30 katanya ini juga mau ada lelang di BPIB Singosari. Barangkali teman-teman tertarik, mungkin ketika video ini saya upload proses lelang sudah berakhir, mungkin teman-teman. Saya juga kurang paham karena tidak mengikuti. Jadi meskipun sudah saya semprot menggunakan Resotin, tapi untuk lalatnya masih ada, karena kebetulan baru saja musim tembakau. Biasanya kalau musim tembakau selesai di wilayah saya atau di daerah saya ini sering banyak lalat. Contohnya yang ada di kandang ini, di bagian sebelah sini ada. Tadi saya sudah semprot menggunakan ini teman-teman, saya kasih Resotin. Tapi tidak di bagian tempat pakan, hanya di bawah, kemudian sedikit di bagian tubuh sapi yang ada di depan saya ini atau esgerain. Dan saya encerkan terlebih dahulu dari sebelah sini, hanya melahap makannya. Dari sebelah sini teman-teman, ganteng sekali sapinya. Mungkin sebentar lagi sudah tidak hangat lagi, matahari sudah tidak masuk. Mantap jiwa teman-teman. Kalau semisal badannya full, insya Allah jos gandos. Dan oke teman-teman, mungkin cukup sekian dulu video kali ini. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa untuk terus mengikuti perkembangan esgerain sapi yang ada di depan saya ini. Dan jangan lupa juga untuk subscribe channel VK Video. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.